Ini pertama kali saya ada di tempat ini di gereja GIA dan saya bersyukur boleh mendapatkan kesempatan istimewa untuk sharing di tengah-tengah saudara. Perkenalkan terlebih dahulu, saya percaya pasti sudah kelihatan di flyer segede-gedenya ya. Nama saya Ruth, lengkapnya Ruth Julia, asli Surabaya Bapak Ibu, jadi lahir bertumbuh besar di Surabaya. Tetapi sejak tahun 2020 waktu awal Covid, Tuhan mengizinkan kami sekeluarga terkunci di Australia dan sampai hari ini kami sekeluarga, saya bersama suami dan 2 orang putri, kami menetap di Australia, saudara. Dan puji Tuhan masih dikasih Tuhan kesempatan untuk traveling ya, bolak-balik Indonesia, Australia dan dibawa ke banyak tempat dan menyaksikan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Saya mau melihat wajah-wajah yang pagi ini siap mendengar firman Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini Bapak Ibu? Apakah masih ada bekas-bekas ngantuk yang belum hilang? Kalau boleh saya meminta satu, saya biasanya suka sekali begini. Bapak Ibu coba salamin sebelahnya, tapi bukan sekedar salamin, coba bilang begini. Kamu kelihatan keren. Coba salamin sambil ngomong saudara. Kamu kelihatan keren. Nah, kalau Bapak Ibu nanti bisa lihat dari sini ya, wajah Bapak Ibu tadi itu wajah yang penuh kepikiran, kayak beban hidup yang menekan gitu loh. Firman Tuhan bilang mari kita ke rumah Tuhan dengan sukacita, amin. Saya tidak tahu kalau ternyata ada yang di atas. Amin Bapak Ibu yang di atas. Ya lemes saudara, saya tahu belum makan pagi, puji Tuhan. Saya diberi tema tentang komunitas yang menyembuhkan. Dari ayat mas kita boleh baca ya, Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Kita lihat dulu Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Ini ayat emas kita. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya percaya kita semua di sini kepengen dapat mujizat banyak setiap hari, setiap menit. Amin saudara. Nah menurut ayat ini doa orang Kristen, doa anak Tuhan, tapi besar kuasanya. Tapi doa siapa? Bukan sekedar doa anak Tuhan, doa orang yang benar menurut ayat ini. Nah doa orang yang benar tuh maksudnya benar itu apa? Kalau menurut kalimat sebelumnya, hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Berarti kalau boleh saya simpulkan, doa kita akan berkuasa kalau kita sudah beresin dosa. Kan kira-kira seperti itu ya, benar enggak? Ayat ini maksudnya, doa kita itu akan manjur kalau kita sudah beresin dosa. Nah, pagi ini ada satu hal yang saya lihat menjadi penyebab banyak sekali komunitas itu hancur. Saya ini keliling dari kota ke kota, bahkan pulau ke pulau. Saya menemukan, bahkan ada di tengah-tengah komunitas-komunitas yang tadinya baik-baik saja, lalu kemudian pecah, mulai dari keluarga, persekutuan, sampai gereja. Itu banyak sekali perpecahan terjadi. Gereja yang tadinya kelihatan baik, dilawat Tuhan luar biasa, ujung-ujungnya pecah. Gereja yang tadinya kelihatan harmonis, ujung-ujungnya berantakan. Kemudian persekutuan, bahkan keluarga, semuanya sama. Nah saya melihat ada satu hal yang mengerikan yang terjadi. Saya mau ajak Bapak Ibu kita melihat di kitab Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-15. Ini yang saya lihat, doa orang Kristen gak manjur karena ada dosa. Dosa apa? Ada satu dosa yang sangat mengerikan, yang ternyata juga menjadi pemecah dari segala macam komunitas.
mulai dari komunitas yang paling kecil sampai paling besar. Kita akan melihat Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kalau Bapak Ibu lihat cerita kerusuhan, cerita pemberontakan, kudeta, apa saja, keramaian, chaos, semua yang terjadi ujungnya awalnya dari kata ayat ini, akar yang pahit. Perhatikan tentang kata-kata yang dipakai, akar yang pahit, bukan buah. Bukan buah, tapi yang dipakai akar. Apa maksudnya? Kalau buah kelihatan, betul enggak? Problemnya akar itu enggak kelihatan di permukaan. Jadi ada satu dosa yang mengerikan yang bisa merusakkan mulai dari hubungan orang tua dengan anak, keluarga pecah, suami dengan istri, kemudian persekutuan doa sampai kepada gereja, bahkan sampai ke satu bangsa, yaitu karena ada akar yang pahit. Masalahnya nggak kelihatan, tahu-tahu muncul ledakannya. Pagi ini saya mau mengajak kita berbagi tentang belajar dari satu tokoh di Alkitab, namanya Ahitofel. Ada yang pernah dengar nama Ahitofel? Ada enggak Bapak Ibu? Kita akan baca ya, siapa itu Ahitofel? Singkatnya saudara, Ahitofel itu adalah penasehatnya Daud. Jadi kita tahu bahwa Raja Daud itu merupakan salah satu raja yang sangat berhasil, sangat jaya, dan salah satu orang yang berpengaruh besar dalam kesuksesan seorang Daud ternyata bukan istrinya. Orang bilang di balik pemimpin hebat ada seorang wanita yang hebat. Entah itu istri, entah itu mamanya. Tapi ternyata kalau di dalam kisah kehidupan Raja Daud, di balik kesuksesan Daud sebagai raja, yang berpengaruh berhasil adalah seorang pria yang namanya Ahitofel. Kita akan melihat dalam 2 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-23. 2 Samuel pasal yang ke-16 ayat 23. Siapakah itu Ahitofel saudara? Penasehat Raja Daud. Firman Tuhan dituliskan begini, ini menarik sekali saudara. Ini penasehat yang tidak main-main. Kenapa Raja Daud sampai berhasil? Karena ada penasehat yang hebat seperti ini. Bayangin, pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Anda perhatikan, nasihat yang dikasih oleh Ahitofel sama dengan petunjuk yang dimintakan dari Tuhan. Berarti nasihatnya Ahitofel bukan cuman bijak tapi manjur. Bayangin kalau Raja Daud mau pergi berperang, kemudian dia tanya sama minta nasihat sama Ahitofel. Kira-kira aku perlu pergi apa enggak usah? Lalu nasihat Ahitofel bilang, pergilah karena Tuhan akan memberikan kemenangan kepadamu. Nah, Alkitab menuliskan nasihatnya sama dengan petunjuk Tuhan. Berarti kalau Tuhan yang ngasih petunjuk pasti sukses, benar nggak Bapak Ibu? Nah kalau Ahitofel bilang pergilah berarti pasti menang, pasti menang. Kalau ada lain kali misalnya Daud melakukan strategi ekonomi, lalu tanya sama Ahitofel, Ahitofel bilang begini, belilah maka kamu akan menang, ambil tanah itu maka kamu akan beruntung. Nasihatnya sama dengan nasihatnya Tuhan, berarti nasihatnya Ahitofel itu tajam sekali. Saya bayangin ya saudara, kalau kita punya penasehat orang yang kayak Ahitofel, wah Bapak Ibu, saya tempo hari di teks sama orang di message, dikirimi DM bilang begini, Ibu Ruth mau tanya, sekarang waktunya beli emas atau jual emas? Loh iya, saya ditanyain begitu saudara. Percayalah, kalau saya seperti Ahitofel, saya tahu apakah saya harus beli emas atau jual emas, dan saya paling pasti hocuan. Untung banyak. Nasihat Ahitofel itu seperti itu loh Bapak Ibu, bayangin.
Terus sering saya ditanya nasihat-nasihat begitu. Ibu Ruth, menurut Ibu Ruth enaknya saya ambil pekerjaan ini atau enggak? Ada lagi yang tanya, menurut Ibu Ruth enaknya saya jual atau enggak? Waduh, yang paling serem ada seseorang datang sama saya. Saya ini di Surabaya ya Bapak Ibu, bukan Semarang, Surabaya. Di Surabaya ada yang datang sama tanya begini, bawa foto seorang laki-laki, seorang mama datang bawa foto seorang anak muda cowok. Tanya gini, menurut ibu apakah ini cocok sama anak saya? Gawat saudara. Jadi saya ditanya mulai dari analisa emas, analisa properti, sampai analisa pacar. Oh, ya kan? Apakah ini cocok jadi mantunya saya? Mana saya tahu saudara. Terus ada lagi yang begini saudara. Seorang bapak membawa batu ake. Tahu batu ake? Tahu? Cincin batu ake. Terus dia bilang begini, Bu Ruth, tolong tanyakan Tuhan. Apakah Bu Ruth tahu siapa yang akan beli batu ake saya? Wah, wes tah, Bapak Ibu, saya ini berperan dari pencenayang sampai detektif sampai anjing pelacak. Ada ibu-ibu tanya sama saya, menurut Ibu Ruth, nangis dia. Suami saya sudah minggat 2 minggu Bu. Ibu Ruth tolong tanya di mana suami saya. Ya saya jawab, yang pasti bukan saya yang sembunyikan. Terus setelah selesai dia mau pulang, saya dikasih souvenir kaos warna kuning. Makanya saya agak sensitif lihat orang pakai kaos kuning. Karena dia kasih saya souvenir kaos kuning. Dia bilang begini, Ibu Ruth ini kaos suami saya. Terus buat apa Ci? Tolong dibawa Bu, kali-kali aja waktu ibu tidur Tuhan berbicara. Suami saya ada di mana? Saya bilang, waduh Bu, ibu bisa bayangkan gak kalau saya bawa kaos suami ibu? Seumur-umur menikah saya gak pernah tidur sama kaos suami saya. Lalu tiba-tiba saya tidur pakai kaos atau bawa kaos suaminya orang. Apa nanti kata suami saya? Wes aneh-aneh lah saudara. Nah makanya saya tuh berpikir kalau punya temen atau sahabat penasehat yang ketajaman cara analisanya melihat keadaan, waduh Bapak Ibu saya percaya kita akan sukses dalam hidup kita. Sama seperti Daud, ini Ahitofel. Mari kita lihat apa yang terjadi. Pada akhir dalam kehidupan Daud ada pemberontakan yang paling menyakitkan buat Daud. Pemberontakan yang pertama dipicu oleh anaknya sendiri Absalom. Dan Absalom bekerja sama dengan Ahitofel. Saudara, di salah satu kitab Mazmur Daud menangis. Dia bilang begini, orang yang duduk makan bersama dengan aku, yang kuanggap sebagai saudaraku sendiri, dialah yang menikam aku dari belakang. Bahasa sederhananya gitu. Yang dimaksudkan oleh Daud adalah Ahitofel. Seseorang yang begitu dekat sampai dia rasakan seperti saudara. Kenapa Ahitofel berontak sama Daud? Menurut kitab Ibrani, sekian lama dia punya kebencian, kepahitan sama Daud. Tapi kenapa tidak kelihatan? Yaitu tadi kata kitab Ibrani, akar bukan buah. Yang menjadi persoalan ketika kita punya kebencian dan kekecewaan, kita diam. Lalu mulai akar itu tumbuh, karena diam numpuk, akhirnya apa? Berbuah dari kebencian, kekecewaan. Pertamanya kecewa dulu sama pemimpin. Kemudian setelah kecewa lalu muncul makin kebencian. Setelah kebencian dibuai terus, akhirnya tumbuh dendam. Saya mau tunjukkan sama saudara
Apa kebencian dari Ahitofel? Apa kekecewaan dari Ahitofel, saudara? Kita akan melihat dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang ke-3. 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang ke-3. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria, orang Het itu. Saudara dengar, lihat. Kita tahu ceritanya Daud. Daud itu naksir sama Batsheba. Jadi kemudian dia melakukan cara yang licik. Dia ambil Batsheba setelah dia mengakali dengan cara yang licik menempatkan suaminya, yaitu di bagian terdepan di barisan perang, dengan tujuan supaya suaminya mati terbunuh, dan memang terjadi. Lalu kemudian dia memungut dan mengambil Batsheba. Siapakah? Alkitab menuliskan binti Eliam, berarti Batsheba anaknya Eliam. Kita lihat 2 Samuel 23 ayat yang ke-34. 2 Samuel 23 ayat yang ke-34. Firman Tuhan menuliskan dalam 2 Samuel 23 ayat 34. Ternyata Elifelet anak Ahasbai orang Maaka, Eliam anak siapa Bapak Ibu? Anak Ahitofel. Batsheba binti Eliam bin Ahitofel. Berarti Batsheba apanya Ahitofel? Cucu. Inilah yang menyebabkan kenapa Ahitofel kecewa sama pemimpin Daud, seorang yang sudah akrab seperti saudara. Karena Daud memperlakukan Batsheba dengan hina. Seandainya Daud menginginkan Batsheba, seharusnya Daud bisa ngomong dengan jujur kepada suaminya. Kalau kepengen menjadikan istri sebagai selir atau apa, raja kan bisa seperti itu zaman dulu ya kan. Tapi yang dilakukan oleh Daud, dia lakukan dengan kelicikan yang mengerikan. Bertahun-tahun Ahitofel nyimpan ini kebencian, sampai akhirnya meledaklah menjadi pemberontakan. Saya mau cerita aja Bapak Ibu. Siapa sih di antara kita yang kebal dengan yang namanya terluka dan kecewa? Kalau ada di antara saudara adalah orang yang tidak pernah sakit hati. Kalau ada orang yang menyakiti saudara, saudara tidak pernah marah. Saya mau katakan, saya acungkan jempol, salut, Anda adalah makhluk langka yang perlu dimuseumkan. Karena Anda sungguh spesies yang jarang. Kenapa? Karena punya hati yang besar. Disakitin orang, diperlakukan tidak adil, diperlakukan dengan jahat, ngalah. Malah orangnya masih ditraktir. Anda adalah pribadi yang sungguh luar biasa. Cuman saya heran kalau Anda sebaik itu kenapa tidak dipanggil Tuhan pulang. Soalnya gini, saya perhatikan yang jahat-jahat itu yang tidak pulang-pulang Pak, Bu. Enggak, ini pengamatan saya ya. Saya belum survei secara sungguh-sungguh. Pengamatan sepintas. Makanya loh, firman Tuhan juga bilang ini yang jahat-jahat kok tidak pulang-pulang ya. Yang baik-baik kok pulang. Kenapa? Karena yang baik-baik cepetan diambil supaya ndak jatuh jahat. Mungkin gitu kali ya. Ndak ada ayatnya sih, ini analisa saya pribadi. Terus kenapa yang jahat-jahat kok ndak pulang-pulang, tambah panjang umur ya. Tapi saya berdoa di GIA, panjang umur tapi baik. Bener? Panjang umur tapi tetap baik. Nah saya ini mau cerita. Saya tuh belajar dalam hidup saya cukup banyak mengalami kepahitan. Saya tumbuh dengan banyak luka. Mulai dari luka dengan keluarga,
luka dengan orang tua, sampai dengan luka dengan teman dan sebagainya. Tapi saya mau cerita satu pengalaman kecil pada waktu kami ada di Australia. Beberapa orang mungkin sudah pernah mendengar ini yang di YouTube. Saudara, saya mulai terkunci di Australia itu waktu awal COVID tahun 2020. Jadi saya bersama suami, kami mengambil keputusan membawa anak-anak sekolah di Australia. Tentunya itu sebuah perjalanan iman yang lain. Kalau diceritakan semua waktunya tidak keburu. Singkatnya, saya datang ke Australia dengan visa turis. Akhirnya pada waktu 2020 bulan Maret tanggal 4. Jadi waktu itu karena pelayanan di Indonesia masih sangat banyak, saya tidak mungkin langsung tinggalkan begitu saja jadwal yang sudah masuk. Dan tanggal 4 Maret 2020 saya beli pakai tiket Citylink berangkat ke sana. Jadi pada waktu itu 2 minggu di Australia, 2 minggu balik Indonesia, 2 minggu di Australia, 2 minggu balik lagi karena masih ada pelayanan. Akhirnya tanggal 4 Maret saya pakai tiket Citylink berangkat ke Perth. Kemudian saya sudah siapkan tiket baliknya tanggal 20 Maret. Pada waktu sekitar tanggal 10 Maret pas lagi berdoa, tiba-tiba Tuhan itu bilang begini, pas lagi doa, nyembah, Tuhan bicara, kuat sekali di sini. Tapi itu pun tetap tidak yakin. Ada suara yang seperti begini, batalkan tiket kamu pulang. Sebab jika tidak, kamu akan pisah sama keluarga. Saya rundingan sama suami, saya bilang saya kok seperti mendengar suara. Ya apa ini? Iya ini kalau Tuhan. Kalau saya sendiri mungkin hormon seorang mama kepengen kumpul sama anak. Lalu denger-dengeran halusinasi. Suami saya bijak, dia bilang kita nih nuruti aja. Coba kalau resikonya ndak nurut apa yang terjadi? Ya kalau ndak nurut dan benar terjadi maka saya akan terpisah sama keluarga. Kalau kita nurut apa yang akan terjadi efeknya? Wah jadwal yang masuk bisa dikomplain orang kalau batalkan. Suami saya cuma sederhana, ya udah dikomplain kan masih ya nggak enak, tapi ya masih lebih bisa ditahan, kan nggak sampai dirajam batu kan, atau disalibkan sama orang-orang kan, ya udah. Lalu kita jalankan, persis tanggal 20 Maret tiket saya balik, saya sudah cancel dan tanggal 20 Maret ternyata Australia lockdown dan Indonesia lockdown, nggak boleh keluar, nggak boleh ada yang masuk. Disitulah awal cerita kami terkunci, tidak ada persiapan. Singkatnya saudara, karena tidak ada persiapan, 2 tahun pertama di Australia, kami punya banyak struggle. Kami 2 tahun di Australia tinggal di rumah berbeda-beda, pindah 5 kali dalam 2 tahun. Dalam 2 tahun, lo kok bisa pindah-pindah bu? Soalnya enggak ada duit. Karena enggak ada duit, mengandalkan ditampung. Kan kira-kira bahasa sederhananya gitu. Jadi 5 kali pindah dalam 2 tahun. Wah saya dan suami menjadi ahli pindah. Ahli pindah-pindah rumah. Mulai dari packing sampai usung-usung semuanya. Nah salah satu rumah yang kami ngalamin dalam 5 kali ini, ada seorang ibu dari, ya pokoknya telepon, dia bilang begini, saya dengar dari keponakan saya, ibu ini sedang sangat mendesak membutuhkan tempat tinggal. Singkatnya, dia memberikan rumahnya untuk ditempatin, karena dia bilang saya dan keluarga juga toh enggak bisa masuk, jadi pakai aja rumah itu sampai perbatasan dibuka. Dan waktu itu kita tidak tahu kapan perbatasan dibuka. Singkat cerita dibilang pakai saja rumah itu. Sampai kapan Cik? Nggak usah mikir, pakai aja, anggap rumah sendiri. Wah semangat saudara, kami pindah usung-usung. Rumahnya gede banget, bagus rumah, gede banget.
Setelah usung-usung, ndak sampai bulan kedua, baru 1 bulan, tiba-tiba di gereja saya dapat WA dari Taci yang punya rumah. Dia bilang begini, mohon maaf Ibu Ruth, suami saya berubah pikiran, jadi saya kasih waktu untuk meninggalkan rumah. Langsung syok saudara. Kalau Anda tanya apakah Bu Ruth tidak marah? Saya bohong kalau jawab enggak, marah. Pendeta juga manusia. Kulitnya masih normal, bukan kulit baja. Masih bisa ngamuk, masih bisa sakit, masih bisa kecewa. Dia kasih saya waktu 1 bulan untuk meninggalkan rumah itu karena suaminya katanya berubah pikiran. Waduh, saya lagi di gereja, pas nyembah, terus kok bunyi terus handphonenya, enggak tak angkat. Akhirnya siapa sih ini dari tadi kok berdering terus. Saya pikir kemungkinan penting sekali. Ternyata saya terima WA, kasih tahu kabar gembira itu. Suruh keluar dari rumah. Wah, saya terpukul saudara. Setelah itu saya tutup handphone saya angkat tangan, saya nangis lebih keras lagi. Bukan karena hadirat Tuhan, tapi karena mau disuruh keluar saudara. Jadi nangisnya lebih sungguh-sungguh lagi, sampai berlutut-berlutut saudara. Apa yang terjadi? Singkat cerita saya pulang, cerita sama suami saya. Suami saya sama, juga merasa, gimana sih, bukan kita loh yang minta, dia yang nawarin, dia yang telepon, dia yang menawarkan kita nempatin. Sekarang kita disuruh keluar, dia bilang pakai aja ndak usah mikir. Nah sekarang kita kan bingung, cari kontrakan di Australia itu mahal Bapak Ibu kontrakannya. Paling murah 3 juta 1 minggu. Mau pikir berapa? 3 juta setahun, 3 juta sebulan, 3 juta 1 minggu saudara. Berarti 4 minggu berapa? 12 juta. Saya dan suami visa turis, gak boleh kerja. Gawat kan? 12 juta, saudara bisa bayangkan. Makanya saudara saya panik, saya stres, saya sumpek nangis. Di dalam nangis, saya tiba-tiba mendengar sebuah kesan begini, ada suara Tuhan. Hati-hati bereaksi. Kalau kamu salah reaksi, berkatmu akan tertutup. Bapak Ibu, saya belajar dari pengalaman selama ini. Kepahitan yang disimpan akan menutup pintu rezeki. Kepahitan yang disimpan akan menutup pintu berkat. Serius. Makanya kalau saya tuh marah, kecewa, saya tuh cepet-cepetan nang bereskan. Karena kalau Anda simpan rezeki, semua berkat-berkat itu mujizat kehalang semua. Singkat cerita, saya langsung tahu, sambil dengan menangis saya bilang begini, Tuhan, saya membayangkan wajah Taci itu. Tuhan, saya mau melepaskan pengampunan. Waktu saya gitu, apakah saya sudah tidak marah? Loh masih marah, Bapak Ibu jangan salah. Pengampunan itu kita mengakui dulu. Tuhan aku mau ngampunin, tapi otak sama perasaan belum sejalan, masih ngamuk. Tapi Tuhan aku mau ngampunin, beri aku kekuatan untuk ngampunin Tuhan, aku mau. Itu saya. Kalau suami saya lebih beda. Dia begini cara memanajemen amarah. Oke Tuhan, aku ndak boleh nyimpen kepahitan. Izinkan aku sebentar aja tak marah dulu ya. Sebentar. Itu suami saya, dia gini langsung. Mencekno, dipikir apa? Aku ndak minta tapi kamu gini keterlaluan. Dia pokoknya marah sama ngomel-ngomel. Sebentar 1 menit. Setelah itu dia bilang begini, oke Tuhan selesai. Selesai. Siap cuma lampiaskan sebentar, kami berdua melepaskan pengampunan. Saya cuma bilang gini, Tuhan, aku percaya diizinkan seperti ini pasti ada maksud Tuhan. Bapak Ibu enggak pakai lama kok. Singkatnya besoknya, itu hari Sabtu, besoknya hari Minggu jam 12 siang. Seseorang telepon saya, singkatnya, orang ini baru selesai membangun sebuah rumah di Perth. Dan dia sebelum rumah ini dibangun, dia beli tanah dan kemudian masuk proses pembangunan. Ternyata dia dan suaminya dapat pekerjaan di New Zealand, jadi tidak di Australia. Nah rumah itu jadi pada bulan di mana kami diusir.
Dan kemudian dia tuh cari nomor telepon saya. Dia enggak tahu cerita pengusiran. Dia cari nomor telepon saya. Dan dia cuma mau pesen satu. Dia kepengen sejak rumah itu dibangun. Nanti dia kepengen rumah itu ditempatin oleh saya. Kalau saya ada di Perth. Dan kemudian dia telepon, Ibu Ruth, tolong tempatin rumah kami. Saya belajar dari pengalaman. Bagaimana dengan suami Anda? Loh, jok sampai engkau suamiku berubah pikiran lah repot. Lucu toh? Akhirnya suaminya yang ngomong sama saya, Ibu Ruth, saya yang minta tolong sama ibu. Bukan ibu yang minta tolong saya. Tempatin rumah kami. Kami menempatin rumah, wah gede Bapak Ibu. Rumahnya baru gresnya nyari. Orangnya luar biasa. Beliin furniture yang the best. Masa beliin TV untuk ditaruh di rumah itu 100 inch. Pernah lihat TV 100 inch? Hah? Jadi TV-nya di sini, kursinya di sini tidak sampai 5 meter, 100 inch. Saya pertama kali nyoba televisi itu nonton film Iron Man. Dan Anda tahu nonton film Iron Man, berhubung TV ini 100 inch toh. Jadi kepalanya ndek kono, sikile ndek kene. Jadi kepala ndek sana, kaki ndek sini. Lah terus lek tarung kan cuwepet. Jadi aku lek ndelok gini. Iki ndelok sing ngendi? Iki titik yang mana? Sampai 2 minggu pertama nonton TV itu mumet aku. Karena kebesaran. Dia membelikan kulkas, lemari es itu yang smart. Yang bisa YouTubean nih loh. Jadi aku lek masak nyetel YouTube di kulkas. Nyetel YouTube, nyembah. Makanya aku sering gosong masakannya. Soalnya nyembah karo nyetel YouTubean, ambek masak, lali masak saudara. Bukan multitasking ya kan. Nah di situ pengalaman. Saya belajar dari bertahun-tahun berjalan sama Tuhan. Kalau Anda kecewa, normal lah. Tapi kitab Ibrani bilang begini, supaya kita jangan membiarkan itu terdiam. Akar pahit. Alkitab bilang apa? Jika kamu mengaku, akui ke Tuhan. Bila perlu, akui ke orang yang bersangkutan. Selesaikan. Anda belum tentu bisa langsung percaya sama dia lagi. Tapi akuin, selesaikan. Jangan diam. Blessingmu terhalang. Mau rezekinya terhalang? Coba Anda cek. Kenapa doa Anda tidak dijawab-jawab? Coba Anda periksa, apa kerja kok tidak dadi-dadi? Kok apa yang dikerjakan gagal? Coba pikiran, barangkali Anda nyimpen kepahitan, karena kepahitan akan menutup semua kunci berkat. Amin. Karena itu pagi ini jemaat GIA coba bilang sebelahnya, ngomong sama sebelahnya, ora popo. Bilang, ora popo, enggak apa-apa. Ngalah saja. Boleh saya mengundang pemain musik kembali? Saya boleh minta Bapak pemain musik kembali? Ya, puji Tuhan. Yuk kita doa sebentar, kita teduh sebentar. Boleh saya minta lagu tadi, Kasih Tuhan Memulihkan? Refrennya aja Bapak. Yuk kita doa sebentar Bapak Ibu. Enggak ada dari kita tuh yang, maksud saya tuh, ya mungkin ada makhluk yang langka, yang enggak pernah mangkel, yang enggak pernah marah, yang kalau ya marahnya sebentar, sekian detik, habis itu ya enggak apa-apalah, biarlah, ya sudahlah. Anda orang yang luar biasa. Tapi mungkin banyak juga dari kita yang bukan tipe orang seperti itu, yang kita ini bisa terluka, bisa ini kecewa. Saya ingin menyampaikan pada saudara, saya belajar dari pengalaman ketika saya menyimpan kepahitan. Akar pahit gak kelihatan. Kenapa gak kelihatan? Karena cuma diem. Tapi ketahuilah, itu berbahaya. Akan membuat kita betul-betul menutup semua berkat, termasuk berkat untuk anak-anak. Sejak saya mengerti itu, saya paling takut nyimpen kepahitan saudara. Karena kalau enggak kena di saya,
berkat untuk rezeki untuk anak-anak pun juga akan tertutup semuanya. Makanya setiap kali saya jengkel, saya betul-betul langsung bergerak untuk tidak menyimpan dan membiarkan sampai kemana-mana. Biar pagi ini semua yang punya unek-unek coba pertimbangkan, akuin supaya apa yang Tuhan mau berikan tidak terhalang. Sama-sama kita katakan yuk pujian ini, kasih Tuhan memulihkan. Biar pagi ini kasih Tuhan memulihkan kita semua. Pagi ini kasih Tuhan akan memampukan kita. Firman Tuhan katakan akui, saling mengakui. Pertama akui ke Tuhan. Tuhan, aku tuh marah loh sama orang ini. Akuin. Tapi aku tahu firman, aku mau ngampunin Tuhan. Gereja menjadi kuat ketika ada orang yang kecewa tapi menyelesaikan. Gereja menjadi lemah ketika orang membiarkan kekecewaan berbuah sampai kepada kebencian dan sampai kepada pemberontakan. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Beri kekuatan yang baru buat kami semua. Kekuatan untuk mengampuni, kekuatan untuk melepaskan kemurahan. Kekuatan untuk belajar, untuk mengakui dengan keterbukaan. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama katakan, kasih Tuhan memulihkan, Tuhan memperbarui, kasih Tuhan, kasih Tuhan mengubah segalanya. Bapak terima kasih buat pagi hari ini. Biar kebenaran firman-Mu boleh menjadi pengingat buat setiap kami. Kalau pagi ini ada hati yang sedang tidak enak Tuhan mengenai seseorang. Biar pagi ini kami belajar nurut sama firman-Mu. Kami mau mengampuni,